Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kita gunakan satu headset. Kan. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ya? Selamat malam semuanya. Jadi di sini uh, ada beberapa hal yang bakal saya sampaikan. Entah bakal saya potong, ya, saya pisah-pisah. Gini aja, langsung ada dua hal yang pengen saya bahas di video yang saya buat, yang sedang saya buat. Yang pertama, saya bakal bahas soal komponen yang menurut saya penting gitu. Kebanyakan project robotik kebanyakan make komponen tersebut. Kemudian yang kedua, kita bakal belajar Blink IoT gitu. Kenapa saya buat video tutorial ini? Sebetulnya ini ide dari Mas Fiar supaya hemat waktu juga gitu. Jadi teman-teman bisa nonton terus bisa sambil fokus juga ke ngebangun project gitu. Jadi insya Allah minggu depan tanggal berapa? Sekarang tanggal 2 Juni. Berarti minggu depan tuh. Oh, berarti tanggal 4 Juni. Ya insya Allah masih materi tapi teman-teman udah mulai fokus ngerjain project masing-masing kali ya. Makanya dibuat video ini gitu. Alasan lain kenapa saya jelasin soal relay khususnya di kesempatan kali ini ya, karena saya takut waktunya tuh untuk ngebahas komponen ini di jam jam reguler gitu ya, jam hari Rabu, jam jam 7 sampai jam 10 itu tuh nggak cukup. Terus kedua, nggak semua kelompok punya relay gitu, atau mungkin semuanya punya relay tapi gimana ya nggak fokusinnya. Woi, fokus woi. Ya, tapi gini deh, saya kasih tahu aja. Relay yang dipakai itu tuh ada yang relay buat 5 volt, ada yang buat 12 volt. Sementara Raspi itu kan dia voltasenya ya 3,3 volt sampai 5 volt ya. Jadi saya takut yang lain tuh nggak bisa pelajarin gitu relay tersebut. Sebetulnya bisa aja saya suruh kalian beli atau saya mafiar beli gitu. Insya Allah ada duit sisa lah buat beli, tapi lihat kondisi juga sih kan masih dihitung gitu. Tapi ya intinya kita ada inisiatif buat bikin video. Saya bikin video soal relay atau enggak servo ya, tapi lihat nanti ya, relay, servo, sama blink. Dan sebetulnya saya minta tolong ke Mas Piar buat bantu bikin yang not thread. Not thread ini lumayan keren sih, saya belum biasa, tapi kalau misalnya dia sibuk mungkinan saya yang bakal bikin juga gitu. Cuma ya lihat nanti. Langsung aja kali ya ke pembahasan apa sih itu relay gitu, seperti yang udah saya yappingin dari tadi. Langsung aja kita ke meja. Saya tutup dulu. Oke, jadi pertama-tama kita bakal belajar soal pin yang ada di si relay. Ini kita udah ada relay ya, ini hiasan. Sama ada microcontroller. Jadi si relay itu fungsinya adalah sebagai sebuah saklar. Mungkin teman-teman bakal bertanya-tanya gitu. Kenapa saklar? Karena kita kan punya button yang bisa dipencet. Sementara relay ini apa coba yang dipencet? Button kuning. Oke. Jadi si relay ini bekerja seperti saklar, tapi dia bekerja tuh tidak membutuhkan interaksi langsung secara fisik gitu oleh manusia. Dia
bekerja seperti saklar dengan bantuan microcontroller. Jadi intinya gini, misal teman-teman punya project buat mati nyalain lampu secara otomatis lewat IoT gitu atau lewat program lah sederhananya. Tapi kebanyakan relay ini dipakai buat IoT, buat mati nyalain sesuatu. Misalnya kita pengen mati nyalain sebuah saklar ya. Saklar. Sebuah lampu. Nah, misalnya, mana contohnya ini ya? Ini kita punya colokan. Colokannya ada lampunya. Nah, cekrek. Dah. Ini si colokan ini kita bisa colok ke listrik rumah tangga yang 220 volt. Kemudian kita sambungin ke pin yang ada di si relay tersebut. Kemudian pin satunya kita colokin ke microcontroller kita. Terus kita bisa atur deh supaya si listrik rumah tangga kita atau mungkin bisa aja dari listrik si Raspi untuk nyalain komponen kecil lain supaya mati atau nyala sesuai keinginan kita. Kita bisa mati nyalain si lampu lewat si relay gitu. Jadi kerjanya kayak saklar. Tapi di sini saya pengen jelasin soal pin yang ada di si relay ini. Nah, di sini kita punya relay 5 volt ya. Sesuai sama tegangan yang dimiliki sama si microcontroller kita. Nah, di sini ada 2 sisi. Satu adalah sisi ke listrik eksternal. Satu adalah sisi ke microcontroller kita. Di sini, di sisi yang ke microcontroller, kita punya pin namanya DC+, DC-, sama IN atau input ya. Saya yakin teman-teman udah bisa tebak ini tuh harus dicolok kemana di microcontroller kita. Ya, DC+ ini dicolok ke 5 volt pada pin Raspi, DC- dicolok ke pin GND pada Raspi, kemudian IN atau input ini dicolok ke salah satu GPIO yang kita pengen dan tersedia. Oke? Jadi pin DC sama IN ini tuh pin yang sumbernya colokannya ke microcontroller kita. Oke? Kemudian kita punya sisi, saya sebutnya sisi listrik eksternal, karena ini adalah pin yang bakal dihubungkan ke listrik eksternal gitu. Tadi contohnya kan ke stop kontak untuk nyalain lampu. Di sini kita punya 3 pin lagi, cuma kita bakal pakai 2 aja. Di sini kita punya NO atau normally open. Kemudian ada COM atau common. Kemudian ada NC atau normally close. Jadi listrik si stop kontak kita tadi itu tuh yang awalnya terhubung. Awalnya dia harusnya terhubung seperti ini. Dia ada 2 kabel kan? Nih harusnya terhubungnya seperti ini. Itu kita bagi 2. Kemudian salah satu kita masukkan ke common dan satu lagi kita pilih mau masukin ke normally close atau ke normally open. Gitu. Sekarang saya yakin teman-teman bakal bertanya, sebetulnya apa sih normally open, normally close? Dan di sini saya bakal jelasin lewat gambar yang udah saya buat. Oke. Jadi penjelasan yang bakal saya jelasin ini mungkin bukan penjelasan official, tapi ini lebih ke penjelasan ilustratif supaya teman-teman tuh lebih paham. Seperti yang udah saya bilang sebelumnya, atau mungkin saya lupa bilang karena saya agak ngekat si video. Si saklar atau si relay ini ya khususnya punya 2 state gitu. Punya 2 state pokoknya.
Pertama adalah state low, atau ketika tegangan itu sama dengan 0 gitu. GPIO titik low. Oke. Kemudian ada state di mana dia tuh high. Jelek banget ya. Oh, ya intinya ini high lah. Atau 1, ini 0. Oke, kelihatan kan ya? Atau kita turunin lagi. Oke. Jadi, ilustrasinya gini. Anggap di sisi atas ini adalah normally open. Di sisi bawah ini normally close. Jadi si kotak ini inget ya, si relay ini, soalnya bentuknya mirip kan, tuh. Oke. Kemudian di tengah-tengah si normally open sama normally close ada sebuah magnet. Nah, magnetnya ini ketika dia state-nya low atau belum ada aliran listrik yang mengalir gitu. Itu tuh dia posisinya menempel ke normally close. Makanya kalau seandainya kita colok suatu komponen elektronik ke normally open kemudian ke common, dia state awalnya colokan tersebut mati. Sedangkan kalau kita colok komponen elektronika di antara common dengan normally close, dia state awalnya hidup atau menyala. Ya, jadi ini adalah common si magnet tersebut. Nah, misalnya kita kita colok si dua kabel elektronika tadi ke NO sama common. Artinya state awalnya dia mati kan ya. Nah, misalnya kita program supaya dia menyala, GPIO titik high. Maka yang terjadi adalah, ingat ya, yang atas NO, yang bawah NC. Yang tadinya magnet tersebut posisinya ada di bawah, dia bakal tertarik ke atas gitu. Jadi dia bakal connect ke normally open gitu. Sehingga kondisi yang awalnya state-nya lampunya mati atau tidak terhubung, terbuka gitu, ada jarak, sekarang saling berhubungan dan rangkaian tersebut menyala. Sementara kalau seandainya kita aplikasikan kondisi awalnya ada di normally close, itu yang set awalnya terhubung listriknya atau misalnya lampunya menyala, itu tuh bakal mati kalau dia state-nya high atau GPIO high. Nah, itu basic dari relay. Bagaimana relay itu bekerja. Kalau misalnya teman-teman bingung, bisa diulang atau tanya sama saya ketika reguler ya. Karena kita bakal geser ke ngerangkai Raspi sama ngoding. Oke. Jadi kita udah mulai merangkai si relay kita. Jadi pertama ya seperti yang udah saya sampaikan tadi, kita punya yang namanya saklar. Bukan saklar, stop kontak. Ini kan awalnya si kabel biru dia terhubung seperti ini nih. Anggap ini nggak putus. Nah, ini pertama kita putusin dulu. Oke. Kemudian ini satu kita masukin ke pin common, satu kita masukin ke pin NO atau NC. Cuma kita masukin ke NO dulu ya. Bukan ke NO dulu. Kita masukinnya ke NO aja supaya dia step awalnya tuh mati. Di sini saya obengin dulu. Oke. Bismillah. Oke. Kemudian di sini kita sambungin yang kabel satu lagi ke pin normally open supaya ingat state-nya awalnya mati.
Oke, untuk codingannya langsung aja clue-nya ya. Codingannya sebetulnya nggak jauh beda sama ngoding LED, cuma high and low aja. Tapi ini buat demonstrasi aja gitu. Fungsi dari relay. Karena selanjutnya kita bakal pakai apa? Kita bakal nyoba nyalain lampu pakai Blink atau platform IoT. Kelihatan nggak sih muka saya kalau saya lagi gini? Iya, mungkin ini kabel agak kependekan ya, tapi saya punyanya itu. Kemudian si relay ini yang merah ke VCC, yang di sini orange ya. Tuh, orange ke GND, yang hijau ke sinyal. Jadi secara overall rangkaiannya kayak gini. Satu lagi yang belum kita lakuin adalah, wah ini ngeri sih. Kita colokin. Bismillah. Oke, ingat karena kita masukin kabelnya ke normally close, state awalnya mati. Sekarang kita ngoding. Ngodingnya sama kok kayak LED. Jadi kita udah punya program dari relay, cuma saya bakal ulangnya dari awal. Jadi kita tinggal pakai codingan dari LED, karena kita bakal ngaktifin sama menonaktifkan sesuatu. Sama kayak kita menyalakan maupun mematikan si relay. Ya, sama aja semuanya. Paling yang kita ingin ganti adalah pin yang kita gunakan. Pin 16 ya, seperti yang saya bilang tadi. Kemudian nama variabelnya bakal kita ganti juga. Karena ya biar rapi aja gitu. Kemudian time slipnya kita bakal tentuin dia 5 detik nyala, 5 detik mati. Ya, GPIO high sama GPIO low. Kemudian di sini kita kasih aba-aba. Kita kasih print, terus dia bakal ngomong start. Nah, di antara print start, itu kita kasih waktu 3 detik ya sebelum program benar-benar berjalan. Kemudian kita kasih print buat debugging gitu. Kita tahu kapan dia state-nya nyala, kapan state-nya mati. Kalau misalnya terjadi suatu kesalahan atau error gitu. Kalau misalnya si relay kita tuh nggak jalan. Jadi print 1 buat kalau relaynya tuh nyala. Sedangkan print 0 kalau relaynya tuh mati. Sama kita pengen pakai namanya try exception ya, atau try catch kalau di bahasa Java. Jadi kita bakal coba codingan berikut intinya ya. Bahasa sederhananya, kita bakal coba codingan berikut. Kalau dia ada error, dia bakal melakukan aksi apa nih di sini? Aksi-aksi. Nah, di sini kita definisiin errornya apa? Error yang pengen kita antisipasi adalah keyboard interrupt. Jadi keyboard interrupt itu tuh error ketika kita di terminal kita ketik Ctrl C atau mengakhiri program. Kita clear terminalnya supaya nggak menjalankan program apapun. Nah, karena posisi si try catch ini ada di dalam loop, kita pengen ketika kita keyboard interrupt, kita tuh keluar dari loop gitu. Caranya kita masukin perintah break, kemudian sini kita print, ya keluar dari loop, kita print, kelar. Oke, sebetulnya ini tuh udah jadi. Kemudian saya bakal jalankan dalam 3, 2, 1. Oke, aba-aba start, 3 detik kemudian bakal nyala. Nah, itu 5 detik kita lampunya bakal nyala, 5 detik lagi lampunya bakal mati. Dan itu bakal terjadi terus-menerus karena kita meletakkan program untuk mengaktifkan maupun nonaktifkan relay di dalam
si looping tadi. Oke, jadi tadi kita udah belajar soal relay. Selanjutnya kita bakal cobain yang namanya Blink, Blink IoT.